Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kusumawati. Saya mahasiswa dari Stikes S2 Otomobil Lari. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengatasi demam pada anak. Apa sih yang harus dilakukan ketika si kecil demam? Boleh nggak sih si kecil dimandiin ketika demam? Nah, kita bahas di video ini ya. Nah, suhu normal pada tubuh manusia adalah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Demam adalah peningkatan suhu tubuh sementara yang merupakan respon alami tubuh atau respon normal tubuh dalam melawan suatu penyakit atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana sih cara menentukan demam pada anak? Yang pertama adalah menggunakan termometer raksa. Yang pertama menggunakan termometer oral atau termometer yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, pada termometer ini suhu dikatakan panas atau tinggi bila mencapai 37,8 derajat Celcius. Kemudian termometer aksila. Termometer aksila adalah termometer yang dimasukkan ke dalam ketiak, tepat di tengah ketiak ya mams, selama 5 menit. Kemudian dikatakan bila panas tubuh tinggi, yaitu mencapai 37,2 derajat Celcius ya, Mam. Kemudian yang ketiga adalah termometer rektal atau melalui anus. Cara ini dilakukan jika pengukuran melalui oral maupun aksila tidak memungkinkan dilakukan. Contohnya adalah menggunakan pengukuran oral. Beberapa anak mungkin tidak mau dilakukan pengukuran melalui mulut. Kemudian aksila tidak memungkinkan bila ukuran termometer lebih besar dari ketiak anak. Maka dapat digunakan termometer melalui rektal. Dikatakan panas jika suhu melebihi 38 derajat Celcius. Beberapa orang mengukur suhu menggunakan telapak tangan. Itu adalah cara yang salah. Karena bisa jadi suhu yang dirasakan atau panas tubuh yang dirasakan bukan berasal dari tubuh si kecil, tetapi berasal dari tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu, cara ini jangan dilakukan. Kemudian kita akan membahas tentang cara mengatasi demam pada anak. Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan kompres hangat. Kompres dapat diberikan pada setiap lipatan-lipatan tubuh, seperti leher, ketiak, kemudian lipatan siku, selangkangan, ataupun lipatan lutut. Kenapa? Karena pada bagian-bagian ini terdapat pembuluh darah paling besar di seluruh tubuh kita, di mana jika kita melakukan kompres pada setiap lipatan-lipatan tubuh, maka demam akan lebih cepat turun. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah memakaikan pakaian yang tipis. Kenapa pakaian yang tipis? Karena pakaian yang terlalu tebal atau tebal itu bisa menghambat sirkulasi udara masuk ke dalam tubuh kita. Di mana seharusnya kita mengeluarkan panas dalam tubuh kita, tetapi terhambat oleh baju kita yang tebal. Nah, oleh karena itu, ketika demam dianjurkan untuk memakai pakaian yang tipis. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah minum yang banyak. Selain dari air putih, Anda juga bisa memberikan anak cairan melalui makanan seperti memberikan sup ataupun makanan-makanan yang berkuah. Kemudian Anda bisa memberikan cairan melalui minuman seperti memberikan jus ataupun memberikan susu. Cara yang keempat yang dapat dilakukan adalah berikan asupan makanan yang banyak. Karena ketika demam, tubuh akan memerlukan lebih banyak asupan nutrisi agar mempercepat kesembuhan. Ketika nafsu makan menurun karena sakit, maka Anda bisa memberikan makanan yang disukai, makanan yang cenderung hangat agar dapat menambah selera makan. Yang kelima yang dapat dilakukan adalah mandi air hangat. Beberapa orang berpendapat bahwa ketika seseorang mengalami demam, maka dia tidak boleh mandi. Itu adalah cara yang salah. Karena seseorang yang mengalami demam
malah dianjurkan untuk mandi, tetapi mandi air hangat. Karena air hangat yang mengenai permukaan tubuh akan lebih mempercepat suhu tubuh kembali normal atau turun. Oleh karena itu dianjurkan untuk mandi. Lalu alasan yang kedua adalah ketika kita demam, maka tubuh kita akan mengeluarkan lebih banyak keringat. Dan keringat itu akan membuat tubuh kita menjadi lembab dan lengket. Nah, kelembapan inilah yang disukai oleh bakteri, kuman, dan juga penyakit lain bersarang ke tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga personal hygiene sangatlah penting ketika kita demam. Nah, cara yang terakhir adalah berikan paracetamol pada anak. Ketika demam melebihi 3 atau 5 hari, maka segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena apa? Karena demam yang berlangsung lama akan beresiko kejang pada anak yang dapat berbahaya bagi anak. Oleh karena itu, segera bawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter keluarga ketika demam melebihi 3 hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.